Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Taufik Ismail. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mensimulasikan pencatatan emisi dan pemanfaatan Carbon Analytics. Adapun sumbernya adalah emisi dari konsumsi bahan bakar solar oleh armada truk dan emisi dari konsumsi listrik di gudang utama. Sekarang langsung pilih Collect, kemudian Emitted Emissions. Pilih New. Sekarang kita buat untuk bahan bakar solar. Untuk emission factor, jika belum ada, teman-teman bisa buat di configuration. Untuk 1 liter penggunaan bahan bakar solar menghasilkan 2,68 kg CO2 ekuivalen. Coba kita masukkan 10.000 liter, maka jumlah kilogram CO2 ekuivalennya akan mengikuti. Serta dengan uncertainty 5% sesuai dengan emission factor diesel fuel. Kemudian kita buat untuk konsumsi listrik gudang utama. Untuk emission factor, kita pilih electricity. Di sini 1 jam penggunaan listrik menghasilkan 0,85 kg CO2 ekuivalen dengan uncertainty 10%. Coba ganti menjadi 5.000 jam. Kemudian save manually. Selanjutnya, jika memerlukan laporan visual perbandingan jejak karbon total, bisa ke Carbon Analytics. Untuk membandingkan dua jenis emisi di O2-19, kita dapat memanfaatkan fitur Carbon Analytics yang berfungsi sebagai pusat analisis visual dari seluruh data emisi yang sudah dicatat. Di dalam menu ini, Anda cukup memilih jenis tampilan grafik yang diinginkan, bisa menggunakan grafik ataupun pivot, lalu menerapkan 2 filter berbeda. Misalnya berdasarkan sumber emisi, seperti solar dan listrik sesuai simulasi, serta berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya Q1 dan Q2. Setelah itu, gunakan opsi Group By, seperti Emission Source atau MON, agar kedua data tersebut muncul berdampingan dalam satu grafik. Dengan kombinasi filter dan grouping tersebut, Odoo akan menampilkan perbandingan emisi secara otomatis, sehingga Anda dapat melihat mana yang lebih tinggi, bagaimana tren perubahannya, serta kontribusi masing-masing sumber terhadap total emisi perusahaan. Dengan Carbon Analytics, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, anomali, atau peningkatan emisi yang perlu ditindaklanjuti. Hasil analisis ini juga dapat diekspor atau langsung digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan, sehingga keputusan strategis terkait pengurangan emisi dapat dibuat secara lebih tepat dan berbasis data. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semoga bermanfaat.